disambut dengan baik oleh Bapak Presiden karena Bapak Presiden sendiri telah menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah prinsip yang harus utamakan di dalam setiap kebijakan baik yang di pusat maupun di daerah. Dan tentu saja kalau kita membicarakan masalah hak asasi manusia, tidak semata-mata aspek-aspek yang terkait dengan isu dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi memiliki skop yang sangat luas, termasuk juga hak-hak ekonomi, sosial, hak ekonomi, sosial dan budaya itu juga menjadi satu hak yang sangat fundamental dan itu sangat penting sekali bagi kita semuanya, bagi negara itu sebagai pemangku utama pemenuhan atau bertanggung jawab memenuhi HAM, tetapi masyarakat sipil sendiri sebetulnya juga memiliki tanggung jawab dan juga mempunyai keterlibatan yang sangat erat untuk menguatkan isu HAM ini, karena bagaimanapun masalah hak asasi manusia ini harus menjadi prinsip bagi kehidupan sipil kita. Jadi ada civic otonomi yang harus kita bangun bersama, yang pada festival HAM ini kita jadikan sebagai satu modalitas yang kuat bagi Indonesia yang disebut dengan resiliency. Jadi resiliency ini adalah tangguhan bangsa Indonesia di dalam menghadapi banyak masalah, dan bagaimana merawatnya itu adalah salah satunya adalah bagaimana mengutamakan hak asasi manusia, di mana setiap orang adalah penanggung jawab hak dari orang lain secara resiprokal. Nah, oleh sebab itu terima kasih sekali lagi Pak Wali, dan kami bangga Pak Wali bahwa Kota Semarang pada akhirnya dapat melaksanakan festival HAM ini dengan sangat baik, sangat meriah, sangat sistematis, dan semuanya tadi Pak Maman menyampaikan pada kami bahwa sampai penjemputan untuk saudara kita penyandang disabilitas pun sudah sangat bagus sekali dengan fasilitas yang bertaraf internasional. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita sangat bangga dengan Semarang, dan tentu saja Semarang akan menjadi model, dan nantinya praktek-praktek baik dari Semarang akan kita diseminasikan untuk dapat juga nantinya dilaksanakan di kabupaten dan juga di kota-kota yang lainnya. Sekali lagi kantor staf Presiden mengucapkan selamat dan bangga atas terselenggaranya festival HAM ini, dan tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya agar pelaksanaan festival ini akan membawa manfaat yang sangat konstruktif bagi ketahanan bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu. Matur nuwun Ibu, apresiasinya untuk Kota Semarang. Kami warga Semarang juga tak kalah bangga banget Bu. Saya repost terus ya di Instagram, saya repost terus pokoknya kalau tentang festival HAM ini. Baik, tapi ada yang menarik dari yang tadi Ibu katakan bahwa ada penangguhan dan juga ada tanggung jawab sosial antara sesama, begitu ya Ibu ya. Oleh karena itu festival HAM ini menjadi menarik karena isunya memang isu yang ada di masyarakat, begitu. Baik, selanjutnya kita juga ingin mendengar statement langsung dari Bapak Sunarman Sukamto. Boleh Bapak untuk bisa memberikan statementnya dari kantor staf Presiden juga, monggo. Ya, baik, langsung saja. Terima kasih yang menghormati Pak Wali, Pak Topan Dangani, Mas PK, Pak Sumbagio. Langsung saja kawan-kawan. Jadi pemerintah terkait hak penyandang disabilitas itu ada kayaknya kurang bagus. Mohon izin, sedang di PCR, aman. Mohon izin. Nah, suaranya lebih ini kan, lebih ganteng suaranya. Jadi pemerintah punya dua rencana aksi besar terkait hak penyandang disabilitas ya, yaitu rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang besok insya Allah dari Bapenas akan sharing kepada kita semuanya tentang perkembangannya. Kemudian ada rencana aksi nasional HAM atau RANHAM, yang mana RANHAM ini memang fokus pada 4 kelompok, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kenapa? Karena selama ini mereka masih HAM-nya
atau P5HAM-nya itu masih belum setara gitu ya. P5HAM maksudnya adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM-nya. Dan banyak juga di daerah kantor staf presiden menjadi salah satu bagian ya, katakanlah mekanisme komplain gitu ketika terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran hak di daerah-daerah itu, banyak juga yang lari ke kantor staf presiden itu. Tentu di samping lapor kepada Komnas HAM dan sebagainya ya. Kemudian juga kita berharap kelompok-kelompok rentan yang lain atau kelompok-kelompok yang selama ini memang haknya belum terakomodir, penegasan Bapak Presiden sangat jelas supaya tidak boleh ada yang tertinggal dalam program pembangunan pusat dan daerah. Nah, Kota Semarang katakanlah dua hal contoh yang progresif ya akhir-akhir ini, yaitu Kota Semarang sebentar lagi punya perda, sudah selesai ya, perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tepuk tangan dong untuk Kota Semarang. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pelatihan ya, pelatihan tentang HAM, termasuk pelatihan bagaimana etika berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, semua ragam penyandang disabilitas. Dan ini tentu akan menjadi praktek baik nanti. Tadi isu-isu yang di masyarakat selama ini kan, orang ingin membantu penyandang disabilitas atau teman-teman ingin berinteraksi dengan difabel tapi nggak tahu caranya, ingin menolong tapi nggak tahu caranya. Nah, ini pemerintah Kota Semarang melalui Festival HAM itu sudah merancang regulasinya, sudah ada transfer knowledge dan skillnya juga, terutama untuk dinas-dinas di Kota Semarang. Ini tentu kita hargai sampai ya, saking seriusnya saya lihat Kota Semarang itu menjemput saya di bandara tadi, menyiapkan HIS yang khusus ada liftnya gitu ya. Hanya di bandara internasional dan bandara internasional ini memang tadi saya sampaikan Ibu Profesor Ruha ini ya, ini standar internasional. Jadi ada mobil yang ada liftnya supaya tidak dikotong, kira-kira gitu ya. Saya pikir banyak cerita di Kota Semarang yang akan asik kita ikuti selama Festival HAM ini. Ada banyak sekali expo, diskusi dan sebagainya. Dan kita yakin ini akan membawa perubahan yang lebih baik, lebih inklusif, dan masyarakat Kota Semarang akan makin tangguh ke depannya. Kita berharap begitu. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oman, luar biasa. Wow, saya speechless kalau habis ketemu Pak Oman tuh, saya speechless Pak. Waktu terakhir kita ketemu aja saya mendapatkan insight banyak banget. Saya kayak turah-turah tuh apa bahasa Indonesianya tuh ya? Ya, tumpah-tumpah gitu ya, kayak tumpah-tumpah informasi begitu yang ada di kepala saya, yang saya itu langsung ingin bagikan begitu melalui caption-caption, walaupun kisahnya cuma itu dulu Pak, tapi menarik sekali. Seperti yang tadi beliau katakan bahwa nanti akan banyak sekali pembicaraan ataupun diskusi-diskusi mengenai disabilitas ya Bapak ya, nanti pasti akan menarik. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kali ini statement dari Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Bapak Ahmad Taufan Damanik, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Pak Wali yang saya hormati, Bu Ruhaini, Mas Maman, Pak Dir, Diripit, juga Mas Beka dan seluruh teman-teman yang hadir, terutama dari rekan-rekan media. Tadi dikatakan bergerak bersama memperkuat kebinekaan. Saya kira kalau nanti detailnya Pak Wali yang akan jelaskan kegiatan ini. Lebih afdol kalau tuan rumah yang jelaskan ketimbang yang lain. Jadi saya ingin menjelaskan sebetulnya gagasan kita dari Festival HAM ini kan sudah yang beberapa kali. Kira-kira kita semua tahu bahwa Indonesia ini diproklamasikan oleh para pendiri bangsa itu, disadari bahwa dia adalah satu negara bangsa yang memang terdiri dari berbagai keberagaman. Jadi sini ada keberagaman. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada macam-macam. Agama juga beda. Belum lagi kalau impian, belum pasti beda ya. Impian saya sama Mas Beka kalau bersama-sama Komnas HAM nggak sama, ya kan? Maksudnya imajinasi kita. Tapi kita menyadari atau para pendiri bangsa itu menyadari ketika diproklamasikan ini harus semua bergerak bersama. Tapi kita harus jujur juga, 76 tahun kita merdeka. Nggak gampang, sehingga dari dulu ada aja peristiwa-peristiwa di mana kelompok yang termarginalkan misalnya. Ada kelompok yang merasa dia didiskriminasi, ada kelompok yang merasa dia tidak diperlakukan. Karena itu
maka konflik-konflik itu terjadi. Kami sama Pak Dika ini minggu lalu baru dari Papua, sampai ada yang angkat senjata. Dulu di Aceh juga begitu, di Maluku pernah ada, di mana-mana pernah. Jadi dari mulai yang pertentangan karena sesuatu yang berbeda, pertentangannya ringan saja, mungkin debat atau apa, sampai menggunakan senjata, mempertaruhkan nyawa. Nah, padahal kita tahu bahwa pendiri bangsa kita memproklamasikan Indonesia ini adalah di atas keberagaman itu. Nah, dalam pandangan hak asasi manusia, maka prinsip saling menghargai, saling menghormati masing-masing pihak yang beragam tadi itu menjadi sangat penting. Gitu. Festival HAM itu maksudnya begitu. Udahlah, kita ini berpolitik udah terlalu berat, kita ada pas segala macam, ya kan? Berbagai kadang-kadang ada Semarang ada, tapi ada yang sampai bakar-bakaran. Juga kehidupan sehari-hari, berkompetisi ekonomi dan macam-macam. Ada yang tergusur, ada yang makin banyak propertinya dan. Nah, festival HAM ini dimasukkan supaya seluruh elemen bangsa ini mau bergembira dia, makanya festival. Oke dah, sekarang merawat keberagaman itu dengan festival ya. Kita festivalisasikan ini keberagaman ini, dan kemudian hasilnya adalah untuk saling menghormati. Saling menghormati dengan kegembiraan itu, ujungnya berarti kita menghindari terjadinya konflik. Kalau bisa diselesaikan dengan duduk berunding, kenapa kita harus angkat senjata? Kalau kita bisa bernegosiasi, ada pembangunan rumah ibadah berantem misalnya. Kalau kita bisa berunding tanpa harus saling hajar sama lain, kenapa kita tidak lakukan itu? Gitu. Itu yang pertama. Jadi festival HAM ini adalah bagian dari cara kita menghidupkan terus-menerus kegembiraan kita, merayakan keberagaman kita, perbedaan kita. Perbedaan jangan dibuat jadi persoalan. Perbedaan justru harus dirayakan dengan kegembiraan. Karena perbedaan itu yang membuat kita jadi warna-warni. Tapi memang syaratnya satu, saling menghormati. Hak asasi manusia yang paling pokok filosofinya adalah orang saling menghormati satu sama lain. Sehingga nggak ada yang diskriminasi, nggak ada yang dimati. Itu tujuannya. Yang kedua, ini kan negara kita luasnya minta ampun. Nggak mungkin semua ditangani oleh KSP dan jajarannya pemerintah atau Komnas HAM yang juga kantornya di Jakarta hanya punya berapa orang, atau Indik kalau satu motor masyarakat sipil, nggak mungkin seluruh Indonesia. Maka bagian dari tujuan festival HAM ini adalah mendorong stakeholder lokal, pemerintah lokal dalam hal ini sekarang wali kota dan seluruh jajarannya Kota Semarang dengan stakeholdernya. Ada dari kalangan agama, kalangan pendidikan, kalangan macam-macam. Nanti di bawah ada ormas-ormas lagi Pak ya. Semua termasuk itu berpartisipasi merayakan apa yang kita sebut sebagai keberagaman. Jadi keberagaman itu mestinya dirayakan sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah berkah bagi kita sehingga kita bisa bergerak bersama. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan selama beberapa hari di sini, tadi saya baru datang udah kaget saya. Begitu sound check sound. Ini luar biasa. Auranya gitu menurut saya ya. Insting saya karena saya udah banyak hadir di berbagai acara, masih cek sound udah merasakan ada aura. Betul. Saya udah orang Sumatera biasanya kalau ngomong apa adanya, bukan dia berbahasa. Saya merasakan itu, teman-teman saya, staff saya tadi bilang, Pak kayaknya ini meriah nih Pak. Gitu. Kalau orang Melayu bilang, Melayu kampung saya kalau udah bilang meriah itu berarti dia mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan dan berbagai perasaannya. Kita merasakan itu dan mudah-mudahan dalam 3 hari ini tidak hanya warga Kota Semarang, tapi juga nanti akan datang dari utusan-utusan daerah-daerah lain maupun yang dari luar negeri, meskipun karena situasi COVID nggak semua bisa hadir langsung, sebagai nanti virtual. Mudah-mudahan bisa didokumentasikan jadi satu film dokumenter bagus. Nanti kita akan sebarluaskan sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan betapa kebahagiaan atas keberagaman dirayakan di Kota Semarang, supaya Indonesia bisa menjadi lebih kuat di dalam keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang tadi. Perbedaan sekali lagi adalah barokah. Ini Ibu Profesor kita ini pasti lebih paham nih kalau mengulasnya dari sisi agama ya, saya yakin itu.
Mudah-mudahan satu saat kita bisa mendengarkan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras luar biasa. Kepada rekan-rekan Infid, ini mitra Komnas HAM sejak saya masuk Komnas HAM, salah satu mitra pokoknya ya Infid. Tidak hanya soal festival HAM, tapi soal sosialisasi, promosi, kemajuan hak asasi manusia, dan tentu saja kantor staf presiden. Meskipun nanti Pak Muldoko akan berikutnya, dan kami tahu juga sebetulnya ini kegiatan yang juga selalu diapresiasi oleh Pak Presiden, dan mungkin Pak Presiden puncak acara 10 Desember baru akan dibuat. Jadi ini rangkaian besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi nggak? Tadi Semarang diapresiasi loh. Bapak terus terang tadi waktu Bapak mengapresiasi, saya jadi ikutan malu Pak. Padahal saya mau bagian apa gitu lah ya. Tapi luar biasa, saya jadi makin bangga. Tapi sepertinya yang bisa digarisbawahi tadi yang Bapak Ketua Komnas HAM Republik Indonesia mengatakan bahwa kebinekaan ini menjadi value yang kembali akhirnya harus terus digaungkan, begitu ya Bapak ya. Dan itu yang nanti akan kita rasakan juga selama Festival HAM ini berlangsung di Kota Semarang. Baik, selanjutnya statement dari Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Hendra Prihadi SMM. Monggo Bapak. Terima kasih kawan-kawan. Saya atas nama masyarakat Semarang mengucapkan terima kasih kepada kantor staf presidenan. Di sini hadir Bu Rohaini, Mas Narman, Mas Mugianto. Ada juga Ketua Komnas HAM, Mas Topan. Ada Mas BK dari Infid, Pak Direktur Mas Sugeng, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih yang kedua karena Semarang dijadiin tuan rumah Komnas HAM. Ini sebuah tantangan yang luar biasa karena disampaikan setahun yang lalu pada saat kita tahu situasinya pandemi COVID-19. Jadi kemudian kita memutuskan, oke, Semarang siap dengan segala perjuangan dan doanya. Dan alhamdulillah, insya Allah semesta mendukung. Karena besok akan dibuka insya Allah oleh Pak Mahfud, Pak Menko Polhukam, dan situasinya Semarang sekarang ada di level 1 PPKM. Mudah-mudahan ini bagian daripada dukungan alam untuk Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM yang baik. Yang kedua, sampai hari ini panitia sudah mencatat peserta yang teregistrasi ada 767. Offline-nya yang datang langsung 464, yang online-nya 303. Tapi pasti akan terus bertambah karena pembukanya baru mulai besok. Kami sudah siapkan berbagai acara, termasuk nanti sore akan ada Ormas Expo, nanti malam ada acara welcome party, besok pembukaan dengan berbagai acara termasuk visit atau trip ke beberapa contoh-contoh terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan gesekan-gesekan persoalan-persoalan menjadi sebuah kebijakan yang baik untuk semuanya. Nah, tujuannya pasti dua. Kenapa harus diambil oleh Semarang? Yang pertama, tentu saja kami ingin ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa ini, termasuk di seluruh dunia, bahwa yang namanya hak kewajiban warga bangsa ini harus dilindungi dan menjadi bagian daripada sikap saling menghormati sesuai bidang masing-masing. Warga, pemerintah, dan seterusnya. Maka kalau ini kemudian bisa menjadi sharing season beberapa giat, beberapa daerah, saya rasa ini akan menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya pada saat Festival HAM ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Tujuan yang kedua, kita ingin juga menjadi bagian yang penting dalam penanganan COVID di Republik ini. Situasinya sudah landai, tapi kita juga tidak melupakan yang namanya protokol kesehatan. Jadi yang offline ini sudah pasti sudah divaksin yang datang ke sini. Sebelum acara juga kita minta untuk PCR. Termasuk panitia sudah menyiapkan 1000 antigen untuk semua peserta yang hadir di sini. Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan juga sehat. Kalau kemudian lancar, sukses, dan sehat, kegiatan-kegiatan yang lain mudah-mudahan dapat terus dilakukan di Semarang. Ekonominya semakin baik, cuannya tambah banyak, wartawannya semakin banyak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Wali. Nah ini anaknya jadi warga Semarang Bapak Ibu. Cuan kita dipikirin. Nah itu dia.
Ya, tapi ya menjadi suatu kebanggaan bahwa Kota Semarang menjadi tuan rumah. Kalau kita lihat itu spanduk-spanduk dan semua macamnya segala sudah ada ya. Jadi rasanya kita kemanapun kita melihat di Kota Semarang ini ikut merayakan Festival HAM 2021. Baik, selanjutnya statement dari Direktur Infit, monggo Bapak Sugeng Bahagio, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Wali Kota, Ibu Ruwaidi dari KSP, Pak Ketua Komnas HAM, Pak Taufan, Pak Trika, Pak Maman. Saya ada dua yang ingin sekali saya sampaikan. Pertama, bahwa tidak mudah menjadi kota yang responsif dan sensitif seperti Kota Semarang ini. Dan juga tidak mudah untuk menjadi atau terpilih dan dipilih oleh Komnas HAM, KSP, dan Infit untuk menjadi tuan rumah. Karena ada rekam jejak yang harus terbukti, karena ada track record yang sudah dilakukan sehingga Kota Semarang dipilih dan itu diputuskan setahun yang lalu. Dan dalam proses tahun itu Kota Semarang terus-menerus membuat prestasi, membuat perbaikan yang pada intinya adalah menjadi kota yang lebih melayani, lebih tanggap, lebih peduli dan lain sebagainya. Tadi sudah dikasih contoh sama Pak Maman, dan karena itu saya juga bangga hari ini, besok kita akan memulai prosesnya, bahwa Kota Semarang juga bersedia membagi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicapai, dan apa yang akan dicapai di hari-hari depan, tahun-tahun depan kepada bukan saja teman-teman dari kabupaten kota lain, tapi juga dari berbagai lembaga dari luar negeri, mulai dari Korea, Barcelona, dan lain sebagainya. Saya kira itu menarik sekali dan menjadi kota terpilih memang kemudian juga mengandung tanggung jawab untuk memelihara dan merawat prestasi tersebut. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah, ibu guru kalau kita baik prestasinya, pertahankan prestasi ini. Tapi saya kira yang utama sekarang besok kita bisa lihat bagaimana berbagai ragam acara itu yang akan bisa diikuti dan dinikmati bukan saja oleh warga Kota Semarang, tapi juga secara online oleh se-Indonesia, audiens se-Indonesia secara online. Dan itu juga membukti bahwa bagaimana barangkali saya sudah mengikuti acara festival ini lebih dari 6 kali seperti kata Pak. Barangkali ini yang paling yang paling wow kalau pakai istilahnya apa gitu. Ini saya bukan juri ya, tapi saya sendiri mengikuti bagaimana persiapannya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana dedikasi dan kerja kerasnya, karena tim kami juga bersama. Saya kira itu selamat kepada Kota Semarang. Izinkan saya juga ikut berbangga kepada capaian-capaian, kepada prestasi, dan besok saya percaya everybody akan happy melihat apa yang berlangsung dan terjadi di Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Wah, luar biasa ini. Saya kayaknya perlu pakai helm Pak sebagai warga Semarang, gede kepala. Ya, tapi memang rasanya bunga sekali begitu di hati begitu, kehadiran tamu-tamu yang sangat spesial begitu. Dan sepertinya nanti bukan hanya gagap gembita kegembiraan saja, tapi juga pastinya dari sekian banyak webinar-webinar yang telah disediakan, nanti kita akan tentunya akan mencari yang solutif begitu dia Bu, esensinya tetap akan dipertahankan. Baik, selanjutnya statement dari Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Bapak BK Ulum Hapsara. Monggo Bapak. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, salam sejahtera buat kita semua.
Mas Hendy, Bang Topan, Bu Ruhaini, Mas Maman, Mas Sugeng, dan Bapak Ibu semua. Saya hanya menambahkan sedikit. Yang pertama soal Festival HAM. Jadi Festival HAM tahun ini adalah Festival HAM yang ke-7 dalam sejarah penyelenggaraan konferensi Ramah HAM, Kota Kabupaten Ramah HAM, dan kemudian diteruskan menjadi Festival HAM. Ini maksudnya selain tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua Komnas, Pak Wali, ini adalah bagaimana kemudian memperkuat peran pemerintah daerah dalam soal pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal hak asasi manusia itu bukan hanya soal kekerasan saja, soal penggusuran saja, tapi banyak sekali aspek-aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan juga aspek-aspek manusia yang penting juga untuk dicarikan solusinya seperti apa. Misalnya tadi Mas Maman cerita soal teman-teman disabilitas, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Terus kemudian soal layanan kesehatan, COVID misalnya sekarang ini, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Plus juga hak-hak yang lain, sampai kemudian hak untuk bahagia juga harus diperhatikan Pak Wali. Jadi jomblo-jomblo misalnya harus juga diperhatikan Pak Wali, jadi tanggung jawab negara begitu. Bagaimana kemudian Semarang menjadi kota yang membahagiakan. Jangan lupa, jadi hak untuk bahagia itu sudah diresmikan PBB. Jadi hak asasi yang ke-300. Jadi itu juga penting sebenarnya untuk disampaikan. Nah, pada titik itu sebenarnya Festival HAM atau konferensi Kabupaten Kota Ramah HAM ini diletakkan memperkuat peran pemerintah daerah. Karena selama ini HAM juga urusannya pemerintah pusat saja, padahal tidak. Itu yang pertama. Yang kedua juga Festival HAM ini adalah deklarasi bahwa pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota berkomitmen untuk memajukan hak asasi manusia. Karenanya berkomitmen itu kemudian bukan sedang proklamasi bahwa kabupaten kotanya sudah maju, tidak, tapi jadikan kerangka kerja, komitmennya, komitmen bersama. Kalau sudah bicara soal HAM berarti nantinya kebijakan implementasinya harus sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Jadi misalnya Pak Wali udah Semarang tahun ini Festival HAM, oh berarti otomatis tidak ada misalnya penggusuran atau apa ya, enggak. Tapi justru kemudian bagaimana pembangunan yang ada di Semarang ini semakin menghormati hak asasi manusia. Itu kemudian makna yang kedua. Yang terakhir dari saya dengan Mas Sugeng menjadi salah dua saksi lah, bagaimana proses yang terjadi dari tahun 2014 sampai tahun ini. Saya kira dari yang sangat sederhana begitu ya, hanya berkutat soal masalah-masalah begitu, kemudian berkembang menjadi bagaimana sharing inovasi. Pemerintah daerah tadinya yang permasalahan, oh kami ini masalahnya begini-begini, sekarang sudah berkembang menjadi saya bisa ini, kami bisa ini, untuk memajukan seperti apa saja yang ada di daerah masing-masing. Itulah sebenarnya yang diharapkan dari Festival HAM ini. Semakin banyak daerah yang sharing inovasi soal kemajuan, penghormatan hak asasi manusia di daerah. Tidak kurang itu ada testimoni dari masyarakat sipil, dari lembaga negara, maupun juga dari kalangan swasta untuk saling bercerita. Ada juga dari internasional, sesi-sesi internasional, sehingga ini bukan level Festival HAM nasional saja, tetapi juga level HAM, Festival HAM level internasional. Jadi saya kira terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih dan teman-teman INVI dan kantor staf Presiden yang sudah meletakkan Festival HAM tahun ini dengan standar yang sangat tinggi penyelenggaraannya. Tapi ini tentu saja belum selesai. Bagaimana kemudian memastikan materi-materi yang didiskusikan selama 2 hari ini menjadi program kerja yang konkret, kebijakan yang berpihak, kemudian juga sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak BK. Boleh tepuk tangan dong kepada
enam Bapak Ibu yang dari tadi sudah memberikan statementnya, dan sangat spesifik sekali seperti tadi Pak Beka katakan juga ini tidak pastinya bukan hanya gegap gempita saja, tapi implementasinya nanti setelah 2 hari ini 16 bahkan sampai dengan tanggal 18. Baik, langsung saja saya akan membuka sesi untuk para teman-teman media bisa bertanya, boleh raise hand. Ini kelamaan sedikit jadi bahasanya raise hand. Monggo, silakan teman-teman media ada. Oke, di ujung sana. Boleh ke sini, Mas. Nah, ini sudah disediakan. Selanjutnya mungkin nanti setelah yang pertama ada. Nah, kalau teman media, coba nanti aku kepikir nama nanya apa ya di sini. Gitu. Silakan. Terima kasih, saya Dharma dari CNN Indonesia. Buat Ketua Komnas dan sama dari KSP ini, kalau pertimbangannya memilih Mas jadi tuan rumah atau karena keberhasilannya mengatasi beberapa kasus intoleransi yang ada di Semarang, atau apa? Kalau kemarin memang sempat saya ngikutin ada penolakan tempat ibadah, Mas Dika itu sempat ikut turun menyelesaikan juga. Itu sih, karena kalau kita lihat dari kategori kota toleransi, Semarang masih ada di bawah ya Pak, masih ada di urutan beberapa 14 ya. Jadi apa ini pemilihan kota Semarang? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damar dari CNN. Ada lagi yang ingin bertanya di sesi ini? Mas, Mbak, malah tengok kanan kiri ya. Oke, baik, kalau begitu saya langsung jawab saja. Monggo. Ya, saya tadi seperti dikatakannya, tidak ada daerah atau kota yang nggak ada masalahnya, pasti ada. Tetapi yang paling menarik adalah karena kota Semarang punya keinginan yang kuat, dan itu juga di balik keinginan yang kuat itu kemauan untuk mengoptimalisasikan potensi yang ada, menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia. Seperti tadi disampaikan, ada beberapa kasus yang ditangani oleh Komnas. Keterbukaan dari Pak Wali dan jajaran itu luar biasa. Nggak semua daerah yang seperti itu. Tapi ini ada kemauan untuk menyelesaikannya. Tadi seperti saya katakan ya, duduk bersama dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masalah itu, mau menyelesaikan, mau saling mendengar. Yang kedua, yang juga orang banyak, saya kasih contohnya lain banyak. Saya secara pribadi, bulan saya ini 30-an tahun dia untuk hak anak. Nggak semua daerah di Indonesia ini mau membuat satu mekanisme bagaimana menyelesaikan bullying di sekolah-sekolah. Tapi di sini dinas pendidikannya sudah mulai begitu. Nggak mudah. Sekarang Pak Menteri aja bikin yang permen seperti itu ya untuk mengatasi kekerasan seksual. Orang ribet, padahal sebenarnya tujuannya bagus. Nah ini disambut oleh banyak pihak di sini. Memang karena kadang-kadang media nggak terlalu tertarik dengan seperti ini, kita lupa bahwa ini sebenarnya satu masalah yang sangat serius, di mana penghormatan hak asasi manusia di dalam dunia pendidikan itu mulai diterapkan dengan membangun satu mekanisme pencegahan, bahkan mekanisme yang lebih bagus dari ini. Saya dijelaskan kembali oleh Pak Dinasnya ketika saya memberikan materi pelatihan hak asasi manusia. Saya menganggap itu satu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan besok Pak Wali atau jajarannya yang punya kesempatan untuk jadi pembicara menjelaskan ini supaya para daerah lain belajar bahwa bullying itu soal yang serius, perendahan harkat martabat anak ini. Susah orang akan bangkit intelijensianya, emosionalnya, kepribadiannya kalau kita membiarkan terus-menerus terjadi ya, perundungan atau bullying atau perendahan martabat kepada kita. Ini salah satu contoh, banyak lagi yang lain saya kira yang sudah dikerjakan. Tapi apakah Kota Semarang nggak ada masalah? Ya pasti ada, pasti ada. Yang menarik kan saya katakan di balik semua masalah itu ada kesediaan untuk mengerahkan semua potensi mengatasi masalah itu. Dan cara mengatasi masalahnya adalah berdialog. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Baik, monggo. Jadi secara mekanisme waktu itu sebetulnya ada 3 kandidat, ada Kota Salatiga, ada Kota Bogor, dan Kota Semarang. Kemudian Salatiga tidak
ada surat resmi yang mengundurkan diri. Jadi kemudian ada dua kandidat yang kemudian diproses oleh panel yang terdiri dari Komnas Infid dan KSP. Nah, salah satu prosedur waktu itu adalah track record dari kota tersebut dan apa yang nantinya akan menjadi rencana kerja. Nah, atas dasar itulah kemudian dan tentu kesiapan bagaimana nanti kalau menyelenggarakan festival dengan kerumunan tapi tetap menjaga prokes. Nah, itulah secara prosedur mekanisme yang juga jadi waktu itu ada Kota Bogor juga yang ingin gitu, yang sudah mencalonkan diri, jadi ada surat resmi kepada Komnas, jadi terus diproses selama beberapa bulan, akhirnya diputuskan Kota Semarang. Nah, satu nilai plus yang lain dari Kota Semarang adalah kota kita ini adalah juga lokal OGP atau kota yang mewakili Indonesia, satu dari 5 kota yang mewakili Indonesia menjadi open government, jadi kota yang terbuka, kota yang accountable, dan kota yang partisipatif. Dan itu ada rencana kerjanya, konkret gitu, ada operasionalnya gitu, meskipun tentu belum perfect, itu belum sempurna, tapi rencana kerja sudah ada, konkret, misalnya saja mekanisme pengaduan. Nah, hal-hal ini yang nanti di dalam acara 2 hari ini akan dibagi oleh tim Kota Semarang, oleh Pak Wali, supaya itu sebetulnya bisa gitu, asal ada niat, pasti ada jalan. Saya kira itu yang sedikit tambahan mengenai bagaimana atau mengapa Kota Semarang terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Semarang menjadi salah satu Open Government Partnership ya Bapak OGP Local Champion 2021-2025. Wah, luar biasa. Baik, saya ingin memberikan kesempatan terakhir. Mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman media, Mas Mbak, sudah terpuaskan semua? Monggo Mbak. Selamat sore, saya Widi Wicaksono dari Radio Idola. Lebih ingin bertanya ke Pak Hendra Priyadi atau Mas Hendy. Pak, ini kan nanti setelah Kota Semarang jadi tuan rumah festival HAM, mungkin kedepannya keputusan kebijakan di pemerintah, meskipun tadi kan sudah dijelaskan ada perda penyandang disabilitas yang memang sudah disahkan, mungkin kedepannya untuk peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah apakah akan terus mengacu ke hak asasi manusia